saya kemarin harus pas kuncian. Tuan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari generasi pemuda. Sekarang kami telah berada di rumah salah seorang tua silat yang berada di Cupak, dan kami ingin baca cerita dan ingin menggali informasi tentang silat dan yang ada di Minang dan sejarah-sejarah silat itu sendiri. Kini kita langsung saja minta izin dan langsung bercerita-cerita tentang silat tu sama beliau. Itulah ya. Jadi kalau masalah silat tadi ialah yang paparkan dulu ada sekitar ya. Jadi yang silat ya sejarah Untuk memahami Minangkabau secara lebih dalam, untuk perlu dipahami tutur kata di Minangkabau. Di Minangkabau setiap kata bermakna. Bahkan kata-kata itu mengandung seperti kata bersayap, menyimpan dari satu makna. Jadi satu kata itu bisa 1000 makna. Contohnya pantun-pantun Minangkabau yang murni dari leluhur Minangkabau bisa diarti kama pun. Salah satu contohnya pantun pepatah adat yang menyebutkan pisau sirawi dan tiak ulu pauki surau di barangan, hingga dilawi kita dulu semasuk pulau balarangan. Kalau pantun pepatah itu diterjemahkan kepada sejarah, sebelum awak menemukan mana-mana bukti yang otentik secara umum tentang sejarah, maka kita perlu pakai dengan buku saja. Namanya nanti. Ketika kita bicara tentang tokoh sejarah atau tokoh-tokoh utama di dalam sejarah, kita ambil nilainya. Isyarat yang kita dapat petik dari nama-nama tokoh. Tujuh tokoh tadi mengisyaratkan tentang karakter silat, tentang kepribadian silat yang harus kita cari, yang harus kita pelajari dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan. Sebab salah satu tujuan kita menelusuri sejarah, yang pertama untuk mendapat pelajaran dari masa lalu sebagai salah satu cara untuk menata masa depan yang lebih baik. Itu salah satu tujuan bersemen menggali sejarah. Yang kedua, mencari identitas diri, makna Minangkabau. Jadi kalau kita ingin mencoba menelusuri asal usul sejarah silat, bila silat itu ada dan siapa yang membawa, sebenarnya kajian itu tidak lebih dari tamu. Patokan pertama atau kitab pedoman orang Minangkabau itu dikenal dengan Tambo ala Minangkabau, dan itu diwariskan dengan cara tutur kata dan penyampaian. Jadi Tambo itu sebagian sejarawan kan mencari tulisan Tambo, banyak kitab Tambo. Jadi Tambo itu bukan bentuk dalam tulisan, tapi tambao, tabao, kabamo, dan diterima dari cerita turun-temurun. Nah, tapi untuk memahami Tambo dibutuhkan pengetahuan dan wawasan yang sangat luas, sehingga kita paham apa yang tersimpan di dalamnya. Tadi Tambo menceritakan tentang silat merupakan rumusan dari pengetahuan. Jadi ada beberapa rumusan yang diwariskan dari leluhur untuk menjaga kemurnian pengetahuan itu sendiri. Yang pertama tadi silat. Dan selanjutnya Tambo itu sendiri merupakan rumusan dari seluruh ilmu pengetahuan dari leluhur Minangkabau. Jadi Tambo selama itu banyak mengatakan cerita buat-buat lah, tayun-tayun lah, dongeng. Alangkah ruginya kita membaca-baca Tambo kalau itu hanya sebatas dongeng. Kalau hanya itu cerita buat-buat. Alangkah berdosanya leluhur kita kalau mewariskan cerita-cerita bohong. Padahal orang leluhur awak mengajarkan awak tentang budi, tentang nilai budi pekerti. Tak mungkin cerita itu dibuat-buat. Cuman karena kita tak paham, sehingga menganggap Tambo itu hanya sebatas dongeng, sebatas cerita-cerita tayun tak indah. Tidak apa nih? Tapi Tambo merupakan salah satu pegangan atau pedoman bagi generasi Minangkabau
Tapi intinya harus dengan pemahaman. Kalau baginya tidak paham, itulah tambo itu dianggap sebagai dana. Salah satu ungkapan tambo pembuka atau musuh grace gitu. Walaupun bunyinya berarah tapi menyimpan makna dan pelajaran yang sangat dalam. Asausu kalau dikaji di dalam Stambo Lamo, Asausu Raminando, biasa itu akan disampaikan dengan gaya berbeda-beda tergantung dengan orang yang menyampaikan. Tapi nilai dan makna yang ada di dalam Stambo Lamo. Sama sualum berabalum masulawi secampak jalo tanah darek baru leleba nanti timbul gunung Merapi. Itu katanya kan seolah-olah cimeeh bunyi lawi secampak jalo. Kalau waktu itu kadang jalo atau lawi ini yang ketika itu. Kalau hanya diperhatikan dari kata-kata atau dari teks tanpa memahami konteks atau isyarat yang tersimpan di dalam. Ada kata di dalam lawi secampak jalo tanah darek balu leleba dan timbul gunung Merapi. Kalau kita coba mainok ranuangkan sebagai orang Minangkabau yang suka merenung memikirkan segala sesuatu sehingga dapat memahaminya, itu adalah isyarat yang dalam bercerita tentang kejadian alam. Baru-baru ke populer tentang teori Big Bang yang membahas tentang atau hasil penelitian tentang kejadian alam melalui berbagai konsep ilmu. Yang dikemukakan teori itu pada tahun 1926 seorang ilmuwan dari Irlandia. Menurut ilmuwan alam semesta pada awalnya berada dalam satu titik dengan mengandung 3 materi utama. Ada materi gelap dingin, materi gelap panas, dan barionik. Karena padat dan panasnya satu titik sehingga terjadi ledakan besar, dan itu dikenal dengan istilah Big Bang. Nah, itulah cikal bakal terjadinya alam semesta. Jadi ledakan di Chicago menurut penjelasannya bukan meledak seperti bom, tapi mengembang ibarat roti. Jadi awalnya ketek, karena melalui proses padat dan panas itu kembang yang kadang. Nah, terjadilah galaksi atau alam semesta. Jadi 3 materinya sabu isinya adalah materi gelap dingin, materi gelap panas, dan barionik. Itulah 3 materi utama sehingga terjadi alam semesta. Kita coba macam lihat ungkapan tadi dulu. Lawi secampak jalo, tanah darek balu leleba, nanti timbul gunung Merapi. Coba kita inok-inok ranuangkan, bukankah ada kemiripan atau memang atau hubung-hubung kan? Jadi sebagai generasi Minang awak kau perlu paham. Lawi secampak jalo menggambarkan satu titik dalam teori Big Bang tadi. Tanah darek balu leleba dan menggambarkan wujud ke belum nyata. Tapi lah ada. Kemudian yang terakhir adalah mentimbul gunung Merapi sebagai proses kejadian alam itu sendiri. Dalam teori Big Bang itu disebut dengan energi gelap panas, proses yang memproses alam semesta sehingga terjadilah alam semesta. Jadi cuma 3 kata awak bicara tentang pengetahuan yang luar biasa. Gua kurang yakin awak tentang itu. Quran menjelaskan serupa itu loh. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30, Allah menjelaskan bahwa langit dan bumi pada awalnya adalah satu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, antara langit dan bumi, kata Allah. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Jadi awalnya. Jadi orang Minangkabau tadi mengecek lawi secampak jalo masih dalam satu himpunan. Tapi tidak terlalu itu kurang paham salah mulu, sehingga mengatakan Tambo itu cerita dongeng. Nah, lagi mengkawa nang bulu camilan yang pasalah di pecahan ada elok camilan lu kok buru dan siko lewat yo buru kan jadi kepiah nang sampai ke palolo nang ditara jadi kok kepiah wak sampai nah ditukar kepiah yang kadang artinya kita cari pemahaman yang lebih dalam tapi tanpa bukanlah cerita main-main cuma bicara tentang seluruh seluk-beluk peradaban tapi disampaikan dalam bentuk rumusan. Jadi orang-orang yang kurang pemahaman, kurang pengetahuan tidak akan pernah mampu mengurai isyarat-isyarat tadi. Tidak salah baca, tidak salah buat. Tidak salah buat. Yang panjang rentetan Tambo. Asal usul kalau dikaji di dalam Stambo Lamo sepiah balahan 3 jurai. Sejurai ke benua Ruhun, sejurai ke benua Sinyo, sejurai ke pulau Amenang.
Pihak tidak tuik marajo dirajo tani di dalam hati tercinta di dalam kiro-kiro. Mangko balai lah masa itu direndang dan sebuah cukui jo cati bilang pan. Dek lamo dandang balai di dalam lawit baru lah. Nampaklah api terkijau-kijau. Gunung suatu masa itu di atas puncak Langgapuri pada mau Gunung Merapi. Itu kajiannya dalam. Setiap kata itu punya makna. Nanti bu Gunung Merapi sinalah sirangka nambadangkang suara serato boyo putih dagu di batu patah patigo di atas bukit seguntang-guntang. Jadi itu bukan cerita dongeng, bukan cerita dibuat-buat, tapi adalah ungkapan-ungkapan yang penuh rumusan, ungkapan-ungkapan yang penuh makna.